Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang 2 pekan lalu tidak bersama keluarga, di pekan ini datang lengkap bersama keluarganya. Ada yang begitu? Ada? Supaya enggak lelah menyampaikan di rumah. Jadi ngaji bareng itu lebih mudah dibandingkan Bapak saja yang ngaji, sampai di rumah Bapak harus menyampaikan. Dan seringnya kajiannya 40 menit, disampaikan di rumah berapa menit? Ada 5 menit. Intinya apa Bi? Kata istrinya. Ya gitulah intinya. Tapi jika berhalangan karena anak, kesibukan sehingga tidak bisa ikut hadir, bapak-bapak yang hadir itu sangat baik mencatat hal terbaik yang Bapak dengar. Ya, atau ibu-ibu yang hadir nih dan keluarganya belum sempat hadir, maka sebaiknya kita mencatat hal terbaik yang kita dengar. Bagus nih kaidahnya, bagus nih pelajarannya. Gak semua harus dicatat. Pilih saja hal terbaik itu yang dipindahkan ke catatan. Kalau Bapak bawa alat tulis, bawa enggak? Alhamdulillah, sebagian bawa. Nah, dari catatan itu yang dibacakan dan disampaikan nanti ke keluarga. Ada berapa poin di pertemuan ini? Maka poin-poin itu dibacakan ke istri dan anak-anak. Jangan sampai hanya kita yang berilmu. Ya, keluarga juga butuh ilmu. Disampaikan ke mereka. Dan akan lebih hebat lagi Bapak Ibu memilih dari poin-poin yang dicatat itu hal terbaik yang kemudian Bapak Ibu hafal. Misalnya Bapak Ibu mencatat 10 poin, dibacakan ke keluarga. Dari 10 poin itu ada 3 hal terbaik nih yang paling mantep nih, Bapak hafalkan. Tanpa lihat buku Bapak bisa menyebutkan. Ya, misalnya dari hadis Jibril, Bapak bisa menyebutkan di antara faedahnya pentingnya adab dalam menuntut ilmu, berpakaian rapi, bersih, mandi, karena malaikat Jibril datang dalam keadaan rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Nah, jadi jangan sampai tuh datang ke majelis ilmu belum mandi, akhirnya mengeluarkan aroma yang aduhai, tidak bisa dibayangkan ya. Nah, jadi ya ini mengingatkan saja agar Bapak Ibu
pulang dari majelis ilmu itu dapat bawa oleh-oleh gitu. Kalau saya sering dibawakan oleh-oleh buah nih sama DKM. Iya. Nah, kalau Bapak Ibu bawa apa? Catatan, betul. Bawa ilmu yang tercatat. Kalau nggak dicatat, pada kemana tuh ilmunya? Di luar kepala, tenang Ustaz, di luar kepala. Di luar kepala itu bisa berarti sangat hafal, bisa berarti juga buyar. Baik Bapak Ibu, apa tema kita di malam ini? Agar agamamu tegak ya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khams, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Jadi agama kita, agama Islam itu dibangun di atas 5 hal yang sangat penting. Pondasinya, tiangnya, dasarnya yang harus tegak, yang harus ada. Kalau kita memiliki 5 hal ini, ya, maka insya Allah agama kita tegak. Dan bukan hanya dihafal Bapak Ibu, tapi benar-benar kita perhatikan dan benar-benar kita jalankan. Apa yang pertama kata Rasulullah? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dasar yang pertama agar agama kita tegak adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, syahadat alla ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Syahadah artinya itu persaksian. Dan persaksian itu adalah mengikrarkan, mengucapkan sesuatu yang kita ketahui dan kita yakini. Bapak Ibu mengetahui dan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, disembah dengan benar kecuali Allah. Gimana Bapak Ibu? Sudah yakin belum? Terus yang disembah selain Allah gimana? Benar nggak? Yang disembah selain Allah benar apa tidak? Ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah orang soleh, ada yang nyembah kuburan, ada yang nyembah pepohonan, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah jin atau syaitan. Itu sesembahan semua. Tapi benar apa tidak? Berhak atau tidak itu disembah? Tidak berhak sama sekali. Karena semuanya ciptaan Allah. Allah yang menciptakan malaikat dari cahaya. Allah yang menciptakan para nabi dan rasul. Sama seperti manusia yang lainnya. Menciptakan orang soleh, menciptakan pohon,
menciptakan hewan dan seterusnya. Mereka itu ciptaan-ciptaan Allah dan tidak memiliki hak sedikit pun untuk diibadahi, untuk disembah. Dasar yang harus kuat di dalam jiwa kita. Ya, jadi tidak ada membenarkan peribadatan kepada selain Allah. Ibadah ke selain Allah benar kok itu, nggak apa-apa. Ya, gak usah disalahkan. Padahal prinsip dasar dalam Islam ini kita harus bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak, tidak ada yang layak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah. Jadi orang Islam itu harus berkeyakinan seperti itu. Gak boleh punya keyakinan gak apa-apa nyembah selain Allah. Anaknya minta izin, Pak, saya boleh gak nyembah seorang nabi? Oh gak apa-apa, banyak jalan menuju Roma, yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Apakah seperti itu Islam? Tidak. Pak, saya pengen berdoa ke kuburan, meminta ke kuburan, memanggil-manggil ahli kubur gitu. Berdoa itu ibadah, nak. Kata Rasulullah, ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Jangan minta ke orang yang sudah mati dan sudah dikubur. Karena tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, termasuk doa, termasuk meminta, kecuali Allah. Jadi persaksian yang pertama ini, syahadat yang pertama ini, ya, konsekuensinya seluruh macam ibadah, baik itu ibadah qalbiyah, ibadah hati seperti tawakal, ikhlas, ridho, takut, cinta, ibadah qauliyah, ucapan seperti doa, ya, zikir, atau ibadah fi'liyah, perbuatan, salat, menyembelih hewan, semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Segala macam ibadah yang beraneka ragam itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Hanya kepada Allah. Termasuk menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Semuanya untuk Allah. Ini la ilaha illallah. Siap enggak? Siap salat hanya untuk Allah? Siap zakat hanya untuk Allah? Siap berdoa hanya untuk Allah? Hanya kepada Allah? Meminta hanya kepada Allah? Tawakal hanya kepada Allah? Menyembelih hanya untuk Allah? Nazar hanya untuk Allah? Apakah siap? Berarti Bapak sudah punya pondasi yang pertama, syahadat yang pertama. Sudah sepakat? Sepaket juga. Lulus.
Ini yang pertama kali harus diyakini seorang muslim. Yang mau masuk Islam harus paham ini. Serius Pak mau masuk Islam? Di Islam itu Pak harus bersaksi la ilaha illallah Pak. Bapak pahamkan maknanya? Artinya setelah masuk Islam Bapak nggak bisa lagi datang ke tempat ibadah Bapak yang lama. Karena tempat ibadah Bapak yang lama itu nyembahnya bukan hanya kepada Allah di sana. Betul apa tidak? Sesembahan selain Allah di sana. Kalau Bapak masuk Islam, Bapak harus siap meninggalkan sesembahan-sesembahan itu. Bapak siap nggak? Kalau nggak siap ya nggak usah. Nggak ada paksaan masuk Islam. Ah, saya pengen masuk Islam, tapi ngomong doang. Adapun ibadah kadang ke sini, kadang ke sana. Nggak bisa Pak. Harus bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Selain Bapak tidak boleh beribadah, Bapak juga tidak boleh membenarkan ibadah orang lain. Tidak boleh membenarkan agama orang lain. Bapak orang Islam, yakini Islam sebagai agama Bapak. Mereka punya agama, urusan mereka dengan agama mereka. Biarkan mereka meyakini kebenaran agama mereka, kita nggak usah ikut-ikutan. Karena bagi kita ibadah hanya kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, kepada selain Allah itu urusan mereka. Kita hargai, kita hormati, kita toleransi tanpa harus ikut-ikutan dengan mereka. Siapa gitu? Gak usah buru-buru masuk Islam kalau nggak paham. Dipahamkan dulu bahwa Islam itu seperti itu. Mentauhidkan Allah dan hanya beragama, meyakini kebenaran agama yang dianut. Inna dina indallah al-Islam. Kalau Bapak belum yakin agama cuman Islam saja yang benar, mendingan Bapak belajar dulu sebelum masuk Islam. Sampai Bapak yakin kalau Islam ini satu-satunya agama yang benar, baru silahkan syahadat. Kalau masih yakin ini benar, itu benar, ini benar, semuanya benar, bisa-bisa Bapak pindah hari ini, besok Bapak pindah ke hari yang lain. Dan itu banyak yang terjadi. Baru mu'alaf, bulan depan udah beda lagi. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Islam itu pondasinya jelas. Syahadat la ilaha illallah. Bukan hanya diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Tetapi benar-benar diyakini dan dipraktekkan konsekuensinya. Harapan kita tidak ada lagi harapan-harapan kepada selain Allah. Melewati pohon besar, nggak ada lagi permisi numpang-numpang. Rasa takut kita hanya kepada Allah. Zaman dahulu di masa jahiliyah, kalau melewati pohon besar atau tempat yang angker, mereka minta tolong kepada pemimpin jinnya, meminta perlindungan dari kejahatan kroco-kroco ya, yang nakal di antara mereka gitu. Wahai pemimpin jin, lindungi kami dari keisengan anak buahmu gitu. Entah dengan memberikan sesajen atau yang lain. Ketika datang Islam, Rasulullah mengajarkan barang siapa yang singgah di suatu tempat dan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan, maka Allah akan menjaganya sampai dia pergi. Jadi minta perlindungan bukan kepada jin, bukan kepada iblis, bukan kepada penunggu pantai, penunggu gunung dan seterusnya, tetapi kepada Allah sang pencipta. Ini syahadat la ilaha illallah. Apakah kita siap? Tidak ada paksaan untuk masuk Islam, Mbak. Kalau orang itu belum siap, kok begitu ya?
Emang nggak boleh ya berdoa lagi kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah? Nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Hanya Allah. Kemudian yang kedua, dua kalimat syahadat kan? Yang pertama kalimat la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, utusannya. Ini kalimat yang kedua dari dua kalimat syahadat ini. Pondasi bahwa kita memiliki keyakinan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dari suku Quraisy, keturunan Nabi Ismail, putranya Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yang lahir di Mekah di tahun gajah, yang ibunya bernama Aminah, meninggal di Madinah. Itu adalah seorang hamba Allah dan juga seorang utusan Allah. Sosok Nabi Muhammad, beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah, Rasulullah, Rasul terakhir. Tidak ada Rasul setelah beliau. Siapa yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul, dipastikan dia seorang pendusta. Dan Majelis Ulama Indonesia memasukkan di antara kriteria golongan sesat adalah yang mengakui adanya Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul, seorang hamba Allah dan rasulnya, ini mengandung konsekuensi, Pak. Beliau seorang hamba Allah, ciptaan Allah, yang juga harus beribadah kepada Allah. Yang Bapak tahu, Rasulullah itu nyuruh-nyuruh ibadah, tapi beliaunya nggak ibadah, atau beliau mencontohkan ibadah? Hei umat, ibadah sono, ibadah sono. Rasul ibadah nggak? Oh enggak, saya sudah tinggi levelnya, nggak butuh ibadah lagi. Apakah seperti itu? Apakah Rasulullah nggak sholat 5 waktu? Apakah Rasulullah nggak sholat Jumat? Apakah Rasulullah bahkan nggak sholat sunnah, sholat tahajud? Beliau melakukan itu semua. Beliau menjalankan syariat, beliau beribadah pada Allah, beliau sholat, beliau puasa, beliau zakat, beliau berhaji. Beliau hamba Allah, sama-sama beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngaku berilmu, kemudian dia tidak mau lagi melaksanakan syariat, level saya sudah beda. Sholat Jumat saya di Mekah, padahal nggak keluar kamar, ya, puasa enggak, maksiat iya, tapi ngaku sebagai wali Allah, dipastikan orang seperti ini pendusta. Rasulullah orang yang paling bertakwa, kekasih Allah, masih ibadah, bahkan bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah beliau laksanakan. Jadi Rasulullah sebagai hamba Allah, ibadah juga kepada Allah. Dan beliau makan seperti kita, minum seperti kita, ke toilet seperti kita, ke pasar seperti kita. Beliau manusia. Beliau tidak memiliki kekuasaan rububiyah sebagai Rob, sebagai Tuhan. Beliau nggak bisa menghidupkan, mematikan. Beliau manusia yang berdarah ketika dilempar dengan batu,
yang hancur gigi gerahamnya ketika perang Uhud, yang sakit karena diracun seorang Yahudi, manusia biasa, dan beliau tidak mengetahui perkara gaib yang akan terjadi. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su. Kalau aku mengetahui yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan, aku tidak akan tertimpa keburukan. Rasulullah tidak mengetahui yang gaib, kecuali yang Allah wahyukan kepada beliau, maka beliau pun menyampaikan wahyu tersebut. Beliau kalau ditanya oleh jamaah, beliau bilang nunggu wahyu. Ketika wahyu datang baru beliau sampaikan. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul, maka jawablah. Setelah turun ayat baru disampaikan ke umatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Artinya Rasulullah hanya menyampaikan. Beliau sebagai hamba yang tidak tahu perkara gaib. Jadi kalau ada orang mengaku hebat dan keren, tahu perkara gaib, udah pasti dia seorang pendusta. Dan karena beliau seorang hamba Allah, kita jangan minta-minta ke Rasulullah. Jangan minta-minta ke beliau. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Baik ketika beliau masih hidup maupun ketika meninggal, para sahabat berdoa meminta kepada Allah. Jangan punya keyakinan beliau bisa menjadikan panen, sukses panennya, lulus ujiannya. Jangan berkeyakinan seperti itu. Karena hanya Allah yang bisa. Allah yang bisa memudahkan kita lulus ujian. Allah yang bisa membuat kita panennya baik, rezekinya lancar. Hanya Allah. Kalau Rasulullah saja sebagai hamba, tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada beliau. Bagaimana dengan yang di bawah beliau dari kalangan orang soleh? Jangan berkeyakinan ada orang soleh yang bisa begini, bisa begitu, yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita terpeleset jatuh ke laut, siapa yang harus kita panggil? Apakah Allah, ataukah Rasulullah, ataukah orang soleh, ataukah yang lain? Siapa yang kita harapkan bisa menolong kita? Siapa? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Maka yang kita panggil, ya Allah selamatkan hamba, itu yang benar. Jangan kita manggil Rasulullah, apalagi manggil yang di bawah beliau, memanggil orang-orang soleh. Kita panggil Allah, ya Allah selamatkan kami. Allahumma agithna, ya Allah tolong kami. Nah ini karena beliau hanya hamba. Tapi di samping beliau hamba, beliau utusan Allah. Nah ini Pak, beliau utusan Allah. Bapak yakin gak beliau Rasulullah? Nabi Muhammad Rasulullah, yakin atau tidak? Apa bukti kalau kita yakin? Kita beriman gak beliau itu menerima wahyu dan menyampaikan wahyu kepada kita Al-Quran dan Sunnah? Yakin gak itu? Ada sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad itu jenius. Sebenarnya gak dapat wahyu, tapi memang beliau pinter aja merangkai kata-kata. Agamanya Islam ngomong seperti itu. Ya, dia beragama Islam dan mengatakan
Nabi Muhammad itu sangat jenius, sebenarnya nggak dapat wahyu. Nah, Bapak percaya nggak sama orang itu? Tidak boleh dipercaya omongan-omongan seperti itu. Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu yang pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan itu beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian dengan ya ayyuhal muddatsir, dengan itu beliau diangkat menjadi rasul. Beliau mendapatkan wahyu, dan Al-Quran ini adalah wahyu yang beliau sampaikan kepada kita. Firman Allah yang beliau sampaikan, Al-Quran. Nah, karena beliau seorang nabi dan rasul harus kita imani. Ya. Kemudian jika kita memang yakin beliau seorang rasul, Pak, kita harus taat nggak sama beliau? Harus nurut nggak sama beliau? Beliau dapat amanah, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu. Maka Rasulullah pun menyampaikan semuanya. Sampai-sampai dalam surat An-Najm ditegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Maka kita harus nurut nggak sama Rasulullah? Pak, wajib nurut atau tidak? Atau boleh pikir-pikir dulu? Atau harus mengikuti beliau? Wahai umat Rasulullah, wahai umat Muhammad, wahai umat Islam, apakah kita wajib mengikuti Rasulullah? Wajib, Pak, jangan ragu. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Siapa yang enggan, siapa yang bermaksiat, enggak mau nurut, itu yang enggak mau masuk surga. Kita sebagai umat Rasulullah harus mau nurut, Pak. Taat sama beliau. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Masih ada keraguan? Ah, saya sepertinya enggak wajib ngikutin Rasulullah. Masih ada keraguan? Jangan sampai ada keraguan, Pak. Ini Islam, ini pondasi. Kalau Bapak baca hadis, Rasulullah memerintahkan, kewajiban kita adalah melaksanakan sami'na wa ata'na. Kalau Bapak memang meyakini beliau sebagai Rasulullah. Orang yang mau masuk Islam harus paham ini. Jangan pengen masuk Islam tapi nggak mau nurut sama Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak mau nurut sama Rasulullah, tahan dulu, nggak usah buru-buru masuk Islam. Ketika Anda mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda siap taat sama beliau. Karena beliau utusan Allah. Utusan Allah kita cuekan, kita abaikan, kita nggak pedulikan? Tidak. Beliau utusan Allah menyampaikan risalah kepada kita, ya kita laksanakan. Jangan main-main sama Rasulullah. Sekarang ada utusan presiden memanggil Bapak. Bapak Presiden mengutus saya, memerintahkan Bapak untuk datang ke istana segera. Kita ikutin nggak? Nah, kalau Bapak bilang, siapa itu? Bapak bilang nggak mau, gimana jadinya? Rasulullah menyampaikan risalah dari Allah. Maka kita harus mentaati beliau, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dan itu karena beliau sayang sama kita, Pak.
Ya beliau itu ingin menyelamatkan kita dari api neraka, supaya kita masuk surga. Beliau rela ya menghabiskan hidup beliau dengan jiwa raga beliau untuk mendakwahkan Islam hingga akhirnya sampai kepada kita. Terus kita nggak mau nurut gitu. Dan termasuk keimanan beliau sebagai utusan Allah adalah, Pak, kita harus percaya sama beliau. Apa yang beliau kabarkan harus kita imani, kita percaya. Jika itu memang kata Rasulullah, saya percaya. Seperti kata Abu Bakar. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena beliau mempercayai kabar bahwa Rasulullah Isra Miraj. Kata orang kafir, mana mungkin? Halunya udah kelewatan kata mereka. Masa bilang ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit ketujuh dalam satu malam? Sudah gila itu temanmu itu. Kata Abu Bakar, jika itu yang diucapkan Rasulullah, saya percaya. Jika itu yang diucapkan oleh beliau, saya percaya. Saya beriman bahwa beliau ke Baitul Maqdis kemudian ke langit ketujuh. Bapak jangan ragu dengan kabar-kabar dari Rasulullah. Jangan lebih percaya kepada manusia biasa, apalagi percaya orang kafir. Kita harus lebih percaya kepada Rasulullah. Ucapan-ucapan Rasulullah terbukukan, Pak, dengan baik. Hadis-hadis beliau ya tercatat dengan rapi. Dan sudah dipisahkan oleh para ulama mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, bahkan mana yang palsu. Jadi Bapak gak usah khawatir. Jika itu hadis sahih, Bapak harus imani, percaya gitu. Dan yang terakhir, kalau memang kita beriman beliau sebagai Rasulullah, Pak, ibadah kita harus sesuai dengan apa yang beliau ajarkan saja. Alla yu'bada illa bima syara'. Karena beliau yang mencontohkan, beliau mengajarkan, beliau bilang sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Ya kita salat jangan ngarang-ngarang sendiri, ikutin apa kata beliau. Beliau ngajarin seperti apa salat, ya itulah yang kita laksanakan. Wudu beliau itu yang kita ikuti, zakat beliau itu yang kita ikuti, puasa beliau itu yang kita ikuti, haji beliau khudhu anni manasikakum kata Rasulullah. Ambillah cara manasik haji kalian dariku. Contoh aku gitu. Gak punya hak kita ngarang-ngarang, Pak. Gak punya hak untuk nambah-nambah, untuk ngurang-ngurang dalam masalah ibadah. Gak punya hak. Beliau sudah mencontohkan, sudah mempraktekkan dan diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Kita tinggal ngikutin saja bagaimana. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ini pondasi dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini iman yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Sepertinya sudah masuk Isya ya. 1 menit lagi. Gimana Pak? Landasan yang pertama, sepakat enggak nih? Kalau ada yang belum sepakat, kita ulangi biar sampai sepakat. Ya. Dan ini harus Bapak ajarkan kepada saudara-saudara kita yang mau mengenal Islam, mau belajar Islam. Ya, nggak harus diiming-imingi dalam Islam itu. Oh, kamu nanti kalau masuk Islam nanti kamu dapat ini dapat itu, nggak perlu. Yang dibutuhkan mereka adalah ilmu tentang Islam. Jangan sampai mereka kira Islam itu begini, ternyata kok begitu. Islam itu mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini tidak boleh dipisahkan. Ikhlas ibadah hanya kepada Allah dan ittiba hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas, syahadat la ilaha illallah. Yang kedua ittiba, mengikuti Rasulullah. Itu syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi pondasi yang pertama ini Pak harus kuat pada diri kita dan keluarga kita. Pernah nggak Bapak mengajarkan sedetail ini kepada istri dan anak Bapak? Pernah tidak? Kalau belum, pulang dari sini, mumpung belum lupa, sampaikan. Hendaknya yang hadir menyampaikan ke yang tidak hadir.
Kalau Bapak nggak mau capek, bisa share saja rekamannya. YouTube, apa namanya Pak Geri? Apa? Ya. Apa akun YouTube-nya? Ya. Dr. Cecep Rahmat, LCMAG, bisa juga dilihat. Ya, kajian-kajian saya banyak yang direkam, baru di sini kita rekam. Tujuannya apa? Kalau nggak sempet nyatet, kurang pede nyampein ke istrinya, ya udah setel aja bareng di rumah. Ya, karena terkadang perkara itu penting, Pak. Ada anak murtad, ada anak jadi ateis, karena mereka nggak ngerti tentang Islam itu sendiri. Tentang 2 kalimat syahadat saja mereka kadang kurang detail. Padahal Rasulullah lama ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, apa kata Rasulullah? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau ajarkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyu wahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Itu dulu yang pertama kali dipelajari, diajarkan di keluarga. Pakaian itu dengan mudah orang bisa berubah. Preman beli jubah jadi kiai. Itu kan hanya pakaian perubahan. Wanita yang gak ngerti agama pakai jilbab lebar, pakai cadar, jadi ustadzah. Bukan itu yang pertama kali diajarkan. Akidah dulu. 2 kalimat syahadat dulu dipahami dengan benar, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, supaya mereka ittiba kepada Rasulullah, supaya tidak seperti buih di lautan, gak jelas mengikuti arahnya. Lagi musim jilbab syar'i, pakai jilbab syar'i. Udah bosen ganti gak syar'i, pakai jilbab tapi menunjukkan kemolekan tubuh. Habis gitu bosan lagi, lepas jilbab lagi. Apa yang mendasari mereka memakai jilbab? Karena bukan tauhid, karena bukan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah yang harus ittiba kepada Rasulullah, mereka menganggap itu seperti budaya pakaian biasa aja. Tapi kalau mereka tahu bahwa yang memerintahkan menutup aurat memakai jilbab adalah Allah dan Rasulnya, dan kita wajib mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya, ingin masuk surga dengan ittiba kepada Rasulullah, maka mereka akan memegang teguh jilbabnya sampai mati. Ya, jadi banyak orang kurang prioritas dalam dakwah, Pak. Yang harus jadi prioritas adalah dakwah kepada tauhid ini, kepada 2 kalimat syahadat ini, secara detail, secara paham maksud dari kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan terkadang saudara kita yang mau masuk Islam juga nggak diajarkan dengan benar. Oh gampang Pak masuk Islam, yang penting Bapak 2 kalimat syahadat, ngomong selesai. Harusnya diajari dulu, pahamkan dulu maksudnya. Kajian ini disampaikan kan ke yang mau masuk Islam, bahwa kalau kita memang memilih Islam, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu konsekuensinya seperti itu. Ibadah kita hanya kepada Allah, gak boleh lagi minta-minta kepada selain Allah, gak boleh lagi doa kepada selain Allah, gak boleh lagi menyembelih untuk selain Allah, gak boleh lagi datang-datang ke tempat ibadah selain daripada tempat ibadah orang Islam, gak boleh meyakini agama kecuali hanya agama Islam bagi dia tersebut. Nah jadi
kemudian dia harus meyakini bahwa harus ittiba kepada Rasulullah, mentaati Rasulullah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Siap, baru masuk Islam. Ucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Orang yang mengucapkan tapi tidak paham maknanya, apa bedanya dengan orang yang mengigau? Apa bedanya? Dia mengucapkan kemana, prakteknya kemana. Jadi sangat penting ya pendidikan 2 kalimat syahadat ini. Seperti kata Rasulullah tadi, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu, melaksanakan 2 kalimat syahadat ini, mengesahkan Allah, taat kepada Rasulullah, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Baru setelah itu ajarkan kepada mereka salat 5 waktu. Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ajarkan salat. Setelah mereka bertauhid, setelah mereka mengetahui harus mentaati Rasulullah. Jadi salatnya juga nggak akan main-main. Ya, yang lain salat dia ikut salat, yang lain nggak salat dia nggak ikut salat. Ada orang dia salat, nggak ada orang dia nggak salat. Kadang salat, kadang enggak, belang bentong. Ini karena nggak jelas. Dia nggak mengetahui siapa yang memerintahkannya untuk salat gitu. Karena dasar tadi. Maka tema kita ini agar agamamu kuat gitu. Agama lemah itu karena kurangnya pondasi, Pak. Pendidikan, pemahaman tentang akidah, tentang 2 kalimat syahadat ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas salat dan ya rukun Islam yang lainnya secara ringkas. Jadi satu pertemuan ini khusus rukun yang pertama 2 kalimat syahadat karena memang perlu penegasan, perlu penguatan. Adapun pembahasan selanjutnya tentang salat, zakat, puasa ini kita ringkas saja. Adapun detailnya di pelajaran fikih. Tetapi ini juga perlu untuk disampaikan agar tidak meremehkan salat. Karena sebagian orang masih meremehkan salat, menganggap renteng masalah salat. Padahal salat itu pembeda antara seorang muslim atau kafir. Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salat. Ya, ketika dia meninggalkan salat, maka hukumannya sangat berat. Akan kita jelaskan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Baik, kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa langkah pertama agar yang baru masuk Islam nggak bingung? Ya karena di medsos banyak fitnah agama yang bermacam-macam. Bagi yang ingin masuk Islam atau yang baru masuk Islam, mereka harus belajar, minta dibimbing oleh seorang alim yang Rabbani yang mengajarkan perkara kecil sebelum perkara besar. Ya terutama dalam masalah akidah. Ya yang menjadi pondasi. Maka dia harus belajar tentang 2 kalimat syahadat. Dia hadir di majelis ilmu, dia minta bimbingan kepada seorang ustadz atau kiai, dia juga membaca buku, dia juga menyimak pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan akidah tersebut. Agar dia beribadah hanya kepada Allah dan agar dia mengikuti dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menuntut ilmu. Tidak boleh berhenti dari majelis ilmu yang mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, yang mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Istiqomalah di majelis ilmu. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah kajian di masjid ini. Ya, agar kita bahas perkara-perkara penting dalam masalah agama kita, tentunya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan juga banyak majelis-majelis ilmu yang lain. Yang penting istiqomah dan ada guru yang membimbing. Guru yang membimbing itu bukan hanya mendengar ceramahnya kemudian setelah itu kita nggak kenal dia, dia nggak kenal kita, bukan.
Guru yang membimbing itu gurunya kenal kita, kitanya juga kenal guru kita. Kita siap untuk diarahkan dan dibimbing, guru kita juga dengan kerelaannya membimbing dan mengajari kita. Ini sangat penting. Sebagian orang merasa nggak suka dibimbing, senangnya jadi pendengar dan nggak mau diarahkan dan nggak mau diatur. Jadi kalau gurunya ngarahin, besoknya hilang tuh. Kemana orang yang kemarin diarahin? Hilang. Sebagian begitu. Padahal kita kalau mau sampai pada ilmu harus mau dibimbing. Karena guru kita tahu mana prioritas, mana yang harus dipelajari lebih detail. Ya. Jadi menuntut ilmu istiqomah dan mau dibimbing. Pertanyaan berikutnya jawabannya cukup panjang. Jadi harus waktu yang lebih lama, jadi belum bisa saya bacakan dan saya jawab di kesempatan ini. Insya Allah di lain waktu pasti akan sampai pada pembahasan yang ditanyakan insya Allah. Baik, jika tidak ada lagi, semoga ini tanda kita paham semua Bapak Ibu tentang dua kalimat syahadat. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu Pak, diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka mau nggak? Yang mau berarti kan masuk Islam kan? Tapi yang nggak mau ini kenapa tuh mereka yang nggak mau? Kenapa mereka nggak mau? Karena prinsipnya jauh beda gitu. Mereka itu ibadah kepada Allah juga, tapi ibadah kepada selain Allah juga, kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Di Ka'bah itu ada 300-an berhala. Padahal mereka nyembah Allah, Pak. Mereka nyembah Allah. Mereka doa sama Allah juga. Tapi mereka nyembah yang lain dan doa kepada yang lain juga. Mereka Tuhannya banyak. Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Mereka bilang apa dalam surat Shad ayat 5? Surat Shad ayat 5 Allah menceritakan tentang perkataan mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida? Inna hadza la syai'un ujab. Dia ngajak kita nyembah satu Tuhan doang. Lah terus Tuhan-Tuhan yang lain kemanain? Ini mengherankan. Mereka enggak bisa meninggalkan sesembahan yang lain. Masih minta kepada yang lain, masih berharap kepada yang lain. Nah, jangan sampai ini kita, ya umat Islam, masih berharap dan meminta kepada yang lain. Ya. Kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, jangan lagi meminta, berharap, berdoa kepada yang lain. Entah itu malaikat yang terdekat, entah itu nabi yang diutus atau orang-orang soleh, apalagi mintanya sama mbah dukun. Nah ini Pak, kemudian ada sebagian orang menyebut diri mereka Qur'aniyun. Apa itu Qur'aniyun Pak? Zaman sekarang mah cuman Quran yang bisa dipercaya. Hadis-hadis Nabi mah gak usah kita ikutin lah, skip aja, cukup Quran aja. Nah ini bahaya, ini Qur'aniyun ini, menolak hadis Nabi. Padahal dua kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Mereka ingin menghilangkan Muhammad Rasulullah. Cukup Allah aja, Al-Quran aja, Quran aja, Quran aja.
Biasanya mereka menyebarkan tuh Pak makalah-makalah kecil di rumah-rumah, di masjid. Isinya ayat Quran semua. Ya. Tentu ini tidak benar. Karena Islam ini kata Rasulullah, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah Al-Qur'an wa sunnati al-hadis. Jadi harus mau ya mengikuti Rasulullah, mengikuti hadis. Jangan jadi inkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari hadis, mengingkari sunnah, cukup Quran saja. Waspadalah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.